Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Eni Kresna Simbolon dari kelas PSPMF 2019 41933111056. Kali ini saya akan menjelaskan cara membaca output pada SPSS. Nah, di layar kita sudah tersedia kasus yang akan kita selesaikan dengan SPSS. Nah, kita akan mengerjakannya dengan analisis regresi linier. Ini adalah input dari data yang sudah kita masukkan. Nah, kali ini kita menggunakan dua variabel. Variabel pertama yaitu dependent, yang disimbolkan dengan Y sebagai biaya penjualan. Kemudian yang kedua, variabel independent, yaitu sebagai X, yang mana merupakan biaya promosi. Pada variabel view, pengaturan desimalnya untuk setiap variabel adalah 0 dan ukurannya adalah scale. Pada variabel X, kita memberikan label promosi. Kemudian pada variabel Y, kita menggunakan label penjualan. Maka, output yang akan kita dapatkan adalah sebagai berikut. Kita bahas satu persatu. Di sini saya akan menjelaskan outputnya dimulai dari deskriptif statistik. Nah, pada deskriptif statistik ini ada 3 kolom ya teman-teman. Kolom pertama adalah kolom mean, yang dimana artinya rata-rata. Kemudian ada STD deviation atau standar deviasi, yang mana merupakan cerminan dari rata-rata penyimpangan data dari si mean. Standar deviasi dapat menggambarkan seberapa besar variasi data, di mana jika nilai standar deviasinya lebih besar dari nilai mean, berarti nilai mean merupakan representasi yang buruk dari keseluruhan data. Namun, jika nilai standar deviasinya lebih kecil dari nilai mean, hal ini menunjukkan bahwa nilai mean dapat digunakan sebagai representasi dari keseluruhan data. Maka, dari tabel deskriptif statistik ini, dapat dilihat nilai rata-rata penjualan dari 10 data yang ada sebesar 62 dengan standar deviasinya adalah 2,981. Nilai ini lebih besar dari standard error of estimate. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi lebih baik dalam bertindak sebagai prediktor penjualan daripada penjualan itu sendiri. Sedangkan rata-rata biaya promosi adalah 13,5 untuk 10 data yang telah diinput. Dengan standar deviasinya adalah 1,080 atau dibulatkan 1,1. Kemudian tabel yang kedua adalah tabel correlations. Nah, uji korelasi merupakan pengujian atau analisis data yang berfungsi untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel bebas si X dan variabel tidak bebas atau si Y-nya. Dalam uji ini, pengujian hanya untuk mengetahui hubungannya saja. Bentuk hubungan yang dimaksud adalah mengetahui hubungan variabel X dan si Y. Bentuknya dapat berupa yang pertama, apabila sifat hubungannya positif, artinya jika si variabel X naik, maka variabel Y juga naik. Apabila sifat hubungannya negatif, artinya jika variabel X naik, maka variabel Y turun. Jadi kebalikannya atau memiliki arah yang berlawanan. Kemudian yang ketiga, apabila kedua variabel tidak memiliki hubungan, maka nilainya akan menunjukkan angka 0. Nah, pada tabel korelasi kita menunjukkan bahwa hubungan antara variabel si penjual dan variabel promosi adalah 0,446. Yang mana hal ini menunjukkan hubungan yang positif. Besar hubungan si promosi dengan penjualan adalah 1. Hal ini juga menunjukkan hubungan yang positif pula dengan signifikan quantile yang sama sebesar 0,97 dan memiliki data masing-masing sebesar 10. Selanjutnya adalah tabel variabel enter atau remove. Pada tabel ini
menunjukkan si variabel yang dimasukkan adalah nilai biaya promosi, sedangkan variabel yang dikeluarkannya tidak ada, yaitu variabel remove-nya tidak ada. Nah, dan untuk metode yang digunakan yaitu metode enter. Kemudian lanjut ke model summary. Pada tabel model summary ini menunjukkan bahwa R² sebesar 0,201, yaitu hasil kuadrat dari koefisien korelasi, yaitu R yang mana 0,449 dikali 0,449, yaitu hasilnya 0,201. Arti R² ini adalah indeks determinan atau persentase pengaruh promosi terhadap penjualan. Nah, besarnya si R² yaitu 0,201 dikali 100%, yaitu 20,1%. Pada variabel independen yaitu variabel promosi. Lalu 100% tersebut dikurang sama 20,1%, yaitu 79,9%. Yang dimana 79,9% ini adalah besar yang dipengaruhi oleh selain variabel independen, yaitu variabel dependen atau variabel penjualan. Kemudian kita ke tabel ANOVA. Nah, pada tabel ANOVA ini kita harus membuat hipotesis terlebih dahulu. Hipotesis yang pertama, H0, yaitu variabel independen X, memiliki pengaruh terhadap variabel dependen Y. HA, variabel independen X, tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen Y. Kemudian, pengambilan keputusannya, jika F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Jika F hitung lebih besar dari F tabel atau probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, maka HO-nya ditolak. Maka dapat dianalisis dari tabel ANOVA bahwa dilihat dari nilai F hitung. Maka dari tabel di atas ini, kita dapat melihat bahwa nilai F hitung sebesar 2,015, sedangkan nilai F tabel dapat diperoleh dari dengan menggunakan tabel F dengan derajat bebas residual yang terdapat pada tabel yaitu 8. Ini sebagai DF penyebut dan DF regression yaitu 1 sebagai pembilang. Dengan taraf signifikan 0,05 sehingga diperoleh nilai F tabel yaitu 5,32. Karena F hitungnya 2,015 lebih kecil dari F tabel 5,32, maka HO diterima. Berdasarkan nilai signifikan terlihat pada kolom signifikan, yaitu 0,194. Itu berarti probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Maka HO diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X independen memiliki pengaruh terhadap variabel Y dependen. Nah, selanjutnya kita ke tabel koefisien. Nah, pada tabel koefisien diketahui nilai konstan yaitu 45,286. Sedangkan nilai biaya promosi sebesar 1,238. Sehingga persamaan regresi dapat ditulis Y sama dengan A ditambah B X, yaitu Y menjadi 45,286 ditambah 1,238 X. Kemudian dari tabel koefisien ini dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu X memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu Y. Pada tabel collinearity diagnostic terdapat biaya promosi untuk dimensi 1 memiliki varian konstan 0,0, condition index sebesar 1, dan eigenvalue sebesar 1,997. Sedangkan pada dimensi kedua, biaya promosi memiliki variasi konstan sebesar 1
dan condition index sebesar 26,387 dan eigenvalue sebesar 0,003. Selanjutnya adalah tabel residual statistik, yang artinya tabel analisis residual. Analisis residual itu adalah analisis untuk kesalahan dari persamaan regresi, yang dimana kita dapat melihat pada tabel untuk predicted value memiliki nilai minimum 60,14, nilai maksimumnya sebesar 63,86, dan min 62,00 dengan standar deviasi 1,337. Lalu kita bisa lihat pada tabel bahwa besar nilai residual minimum sebesar minus 4,143, nilai maksimumnya 4,619, minnya 0,00 dengan standar deviasinya 2,665. Dan yang terakhir kita masuk ke charts. Nah, ini adalah grafik scatter plot yang mana menjelaskan bahwa data tersebar dan tidak berkumpul sehingga data tersebut berdistribusi normal dengan nilai X yang paling besar sekitar 64,2 dan Y yang paling besar 66. Sehingga dapat disimpulkan mengikuti model regresi dan membentuk pola linear sehingga konsisten berdistribusi normal. Baik, sekian hasil pembacaan output yang sudah saya lakukan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.